Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil, halo, siapa nih yang sudah hadir? Selamat datang di Ar Royal. Oke, sebentar ya, kita sambil nunggu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang penyakit yang sering muncul saat puasa. Wah, dan gimana cara mencegahnya. Mau cara kimiawi atau alami gitu ya. Dan hari ini kan kita sudah masuk ke hari berapa nih? Sudah yang tanggal 22 Ramadan ya. Tanggal 22 Ramadan, insya Allah masih ada waktu berapa? 7-8 hari lagi ya. 7-8 hari lagi. Nah, kemudian kita juga hari ini akan ada pembicara. Wah, ini pembicaranya luar biasa nih. Karena beliau sendiri sudah punya banyak pengalaman di bidang farmasi. Ya. Nanti saya akan bacakan sedikit gambarannya. Cuman yang paling menarik adalah hari ini juga ada gift voucher bernilai senilai 300.000 bagi 3 peserta yang beruntung. Ya. Senilai bagi 3 peserta yang beruntung. Nah, sebelumnya sambil menunggu, saya akan Saya akan bacakan terlebih dahulu sedikit profil dari pembicara kita hari ini. Ya, ya. Beliau sendiri saat sudah menjadi seorang lulusan farmasi sejak tahun 2009, kemudian bekerja di bidang farmasi sudah pastinya di awalnya. Kemudian beliau juga pindah ke industri, banyak bergerak di bidang research and development, di bidang industri farmasi. Jadi sudah sangat paham lah hal-hal yang berhubungan dengan farmasi. Ya, mungkin nanti beliau akan ceritakan poin-poin berhubungan dengan yang farmasi atau obat-obatan yang berhubungan dengan kebutuhan saat bulan puasa gitu ya. Oke. Sebentar, saya mau invite dulu. Oke. Go live it. Oke, sudah. Oke, saya akan add Mbak Dita. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, oke. Apa kabar nih, Mbak Dita? Baik, alhamdulillah sehat. Nggak kerasa nih udah hari ke-22 ya hari ini ya? Iya, nggak kerasa ya, cepet banget ya. Kayaknya baru kemarin Apa perasaan. karena di rumah doang ya? Di rumah aja gitu ya? Bisa jadi karena di rumah aja soalnya nggak Karena ngapa-ngapain ya. karena di rumah aja jadi waduh ini nggak kerasa nih puasa ini. Biasanya kan ada Iya, taraweh, betul. ada bukber gitu, ada mana-mana Mm-mm. gitu ya. Nah, kira-kira dalam Iya, kondisi yang betul. di rumah aja nih orang tetap ini nggak ya ngalami kendala ini nggak ya? Ngalami penyakit-penyakit yang ini atau berbeda ya kira-kira ya? Maksudnya dibanding Kemungkinan, kesibukan, mhm. Kemungkinan sih sama ya. sama ya? Karena kan apa yang kita kita makan, apa yang kita lakukan kurang lebih sama lah ya. Karena kan walaupun kita di rumah kan tetap bekerja juga kan, istilahnya work Nah, from betul betul. home, Oke, oke. segala macem kayak gitu. Oke. Nah, Mbak Dita, hari ini kan kita mau bahas tentang penyakit yang sering muncul saat puasa nih. Ya, kan Iya, pasti banyak betul. ya ada orang mungkin bilangnya mah apa-apa macam-macam ya. Terus sekarang mungkin Mbak Dita bisa mungkin sedikit kasih gambaran atau cerita materi lah mungkin ya buat teman-teman yang Iya. sudah hadir hari ini. Kira-kira apa aja nih yang sering muncul dan gimana cara mencegahnya atau mengatasinya nih. Terus cara kimia apa alami? Nah, Mhm. ini yang lebih penting lagi kan. Oke, Iya, silakan Mbak Dita. betul. Nah, sebenarnya kalau saat kita puasa ya, kita Mm-mm. pasti menyadari ya, banyak kebiasaan buruk yang kita sulit banget ngindarinya saat puasa, betul nggak? Kayak Mm-mm. misalnya berbuka puasa nih, kita pasti budaya Indonesia banget ya, pasti makan makanan yang gorengan gitu kan, plus sambal kacangnya yang enak dan Waduh. pedes kayak gitu kan. Terus
kurang minum air mineral karena fokusnya ke es buah, ke takjil gitu kan. Betul, betul. Kadang-kadang kita malah fokus di takjilnya dulu sampai kenyang, malah ketika kita mau makan makanan lengkap yang karbohidratnya lengkap, proteinnya lengkap, itu malah kita ketinggalan. Jadi otomatis kan tubuh kurang nutrisi, betul nggak? Belum Udah kenyang lagi duluan ya, kembung terkadang ya. iya udah kenyang duluan, kembung, malah yang harusnya kita penuhi asupan nutrisinya malah jadi ketinggalan kayak gitu. Belum lagi pola hidup kita yang kurang tidur, karena kan mungkin kita kan ada sholat tarawih, terus kita bangun lebih awal dari biasanya, dan biasanya kan kalau kita kurang tidur itu nanti pengaruhnya ke imunitas tubuh ya, jadi berkurang gitu. Karena ketika imunitas tubuh kita berkurang, itu gerbang dari segala penyakit bermunculan kayak gitu. Jadi kita masih perhatikan pola tidur juga selain pola makan, seperti itu. Oke, nah kurang tidur, imunitas tubuh juga berkurang gitu ya. Nah, kemudian, oh ya, buat teman-teman yang hadir di sini, silakan loh, kalau ada pertanyaan silakan. Nanti juga ada voucher menarik ya buat teman-teman dari Aroyal Herbal gitu ya, silakan. Kemudian, nih kalau ngomong-ngomong penyakit nih Mbak Dita, kira-kira apa sih yang paling sering nih? Biasanya sih ada sariawan, panas dalam ya. Panas dalam tuh sepaket sama sariawannya, sama sakit radang tenggorokannya, sama gangguan pencernaan. Karena kita ada sedikit perubahan pola makan kan. Jam makannya berubah, yang dikonsumsinya pun berubah, seperti itu. Kayak gitu. Oke. Kan. Terus apa nih yang, apalagi ada lagi ya kira-kira yang lain? Panas dalam gitu ya? Kayak misalnya, paling sering panas dalam ya. Karena kan panas dalam ini sebenarnya ringan, tapi kan kalau dia tidak kita tanganin, misalnya kita sariawan nih, sariawan itu kan kita suka ada luka di mulut ya, lubang gitu kan ya, itu kan kalau kita nggak atasin dengan segera kan jadi mengganggu pola makan kita kan. Iya. Sahurnya jadi berkurang, buka puasa jadi berkurang, yang ada nutrisi makin berkurang, jadinya malah gampang sakit kayak gitu. Jadi penyakit yang memang kayaknya sepele, tapi harus segera diatasi kalau saat bulan puasa, karena kita perlu banyak nutrisi nih saat puasa, apalagi saat pandemi kayak gini kan, kita dituntut jaga imunitas yang sangat tinggi kayak gitu. Oke, nah kalau udah terjadi nih, terus gimana ya cara ininya, cara ngatasinya gitu ya? Apa harus minum obat kimia? Terus apalagi kan takut juga ya, misalnya ini pakai resep dokter atau tanpa resep dokter tuh kadang-kadang mengkhawatirkan ya. Kalau apalagi kita nggak bisa ke dokter juga mungkin saat ini ya. Atau gimana? Ada cara lain nggak? Sebenarnya sih kalau cara gampangnya nih, kalau misalnya kita kena panas dalam kayak sariawan atau radang tenggorokan, itu cara gampangnya ya, misalnya kita pakai apa yang kita punya di rumah nih. Kita bisa kumur-kumur sama air garam, kita bisa konsumsi minum-minuman seperti campuran dari teh, lemon, sama madu. Kita bisa konsumsi susu kunyit, susu jahe, seperti itu. Tapi kalau kalau lukanya itu sampai bentuk sariawan, udah sampai istilahnya bukan cuma gejala-gejala kayak panas dalam aja, udah membentuk luka nih, kayak di mulutnya udah ada luka sariawan, itu baiknya kita segera konsumsi obat-obatan gitu kan. Tinggal pilihannya mau konsumsi obat di mana nih, mau yang kimiawi apa yang herbal, seperti itu. Oke. Tapi ada yang lain nggak? Yang herbal-herbalnya kira-kira seperti apa ya? Simpel alami itu apa tadi kan? Ada kumur air garam ya kalau nggak salah ya? Iya. Itu gimana? Maksudnya pas kapan? Atau emang berapa kali sehari? Atau misalnya pas buka, pas sahur atau gimana tuh? Kalau untuk obat-obat herbal sebenarnya dia lebih fleksibel ya, nggak seperti obat-obat kimia yang dosisnya saklek, misalnya mesti 3 kali, mesti sekian sendok gitu kan. Kalau untuk obat-obat herbal kan dia cenderung aman. Jadi penggunaannya itu tidak terlalu berpatokan, misalnya bisa saat kita perlukan, saat kita lakukan, seperti itu. Bisa di sahur, bisa saat berbuka puasa, seperti itu. Oh oke. Terus apalagi ya? Saya pernah dengar kayak minum kunyit atau apa gitu ya untuk penyakit, untuk jaga sehat. Itu kira-kira efeknya gimana? Besar nggak pengaruhnya kira-kira? Nah sebenarnya kalau keuntungan dari kita konsumsi herbal ya, karena herbal itu kan biasanya diambil dari tanaman secara utuh ya. Kalau obat kimia itu kan yang diambil zat aktifnya aja. Jadi gini, kalau obat kimia itu dia sifatnya simptomatik. Dia hanya ditujukan untuk mengobati gejala tertentu aja. Gitu kan. Tapi kalau obat herbal itu kan dia yang diambil tanaman secara utuh. Jadi ada kemungkinan kita dapat efek lain nih. Misalnya kayak kunyit nih. Kunyit kan dia kayak akan vitamin juga kan, mineral, antiinflamasi segala macam. Jadi ketika kita konsumsi kunyit, bukan hanya efek anti nyeri aja yang kita dapetin. Kita juga dapetin vitamin C-nya, dapetin vitamin mineral lainnya. Jadi banyak plus-plusnya istilahnya kayak gitu kalau menurut saya. Iya. Justru jadi saya boleh ini berarti kalau obat-obat yang kimiawi itu dia ngambil ekstraknya aja gitu ya,
Misal di Zat aktifnya saja. zat aktifnya saja gitu ya. Zat aktif diambil, yang bagian pentingnya kira-kira apa? Misalkan buat ngilangin sariawan, misal yang diambil apanya gitu ya. Nah, kalau Iya, sementara betul. kalau dialami diambil semuanya gitu ya. Iya, dan untuk zat Oke. kimia kan biasanya identiknya ke zat kimia sintetik ya. Mm-mm. Beda sama obat herbal yang diambilnya asli dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Mm-mm. Apalagi tuh yang cara simpel yang alami, apalagi? Selain untuk sariawan deh, kita bicara sariawan atau panas dalam. Untuk sariawan itu bisa juga kita pakai apa? Melapisinya sama madu atau propolis bisa juga. Karena pernah dapat informasi nih dari profesional kesehatan. Kita tuh Ah. dulu ada obat kimia yang sangat ampuh nih Hmm. buat mengurangi gejala sariawan nih. Jadi Hmm. dia mungkin dalam hitungan menit itu sariawannya udah nggak Oh sakit iya, gitu yang kan. ditarik dari pasaran ya? Iya, Bukan? Oh, pernah oke. dengar nggak? Iya, 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 yang merek Ya, mungkin itulah saya A nggak sebut gitu merek ya. kali ya. Tit gitu Iya, ya. mereka depannya A gitu kan. Nah, Oke. itu sempat ditarik dari pasaran Ah, ah. sekitar 2 tahun yang lalu ya kalau Oke, nggak salah. oke, oke. Itu karena seiring perjalanan itu ternyata obat itu banyak menimbulkan efek samping baru diketahui gitu. Oke. Misalnya nih, jadi kenapa obat itu sangat ampuh untuk sariawan? Karena dia itu sifatnya mematikan sel. Nah, ketika sel sariawannya Oke. dimatiin, pasti kan sakitnya hilang, betul nggak? Iya, iya, iya. Nah, cuman ketika kita luka lagi di spot yang sama dan selnya Iya, udah mati, jadi iya. kan dia nggak bisa regenerasi sel nih. Oke. Jadi sel yang udah mati itu malah makin melebar sariawannya kayak gitu. Oh, oke, oke. Jadi, saya dulu pernah Mhm. pakai, bukan pernah lagi, dulu termasuk sering gunain tuh. Dan memang perihnya tuh sampai bikin Mhm. nangis ya. Iya, tapi kan setelah itu hilang gitu Iya, kan ya. hilang. Cuman saya juga ngerasain karena Hmm. sering make dulu ya. Misal di bibir nih, bibir bawah. Kemudian kan dia yang samping kanan kiri itu kayak kayak kebal gitu ya. Kayak rasanya Iya, juga baal. baal ya. Dia kayak kok Mhm. jadi nggak ngerasa apa-apa gitu. Makannya jadi Mhm. kurang enak 2 hari 3 hari kemudian gitu. Berarti dia mungkin efeknya bukan hanya matiin ini, cuman sekitarnya juga ikut rusak kali selnya ya. Iya, otomatis betul. Dan Oh. bahayanya kalau kita luka lagi di daerah yang sama dan Ah, itu kan sudah mati nih ah, selnya. ah. Jadi dia akan susah untuk meregenerasi sel. Jadi selnya nggak tumbuh lagi, jadi lukanya nggak tercover. Jadi makin membuka lebar seperti itu. Oh, oke, oke. Jadi kelihatannya cepat di awal, tapi untuk kedepannya Mm-mm. malah ngerusak gitu ya? Iya, betul. Oh, oke, 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 oke. Ya, ya. Nah, terus gantinya apa ya kira-kira kalau untuk itu? Alternatif yang lainnya? Nah, mungkin kalau kita herbal, kita bisa coba pakai madu sama propolis ya. Oh, oke, oke, Cara oke. simpelnya ya. Kan Hmm, biasanya juga, mungkin di sini juga para sahabat udah pada tahu kan, kalau misalnya hmm, kita sariawan kecil, bisa pakai olesi madu atau hmm. propolis. Cuman mungkin yang belum diketahui itu bedanya apa antara madu sama Nah, propolis betul. dan Apa mana yang bedanya lebih tuh? efektif kayak Hmm, hmm, gitu. hmm. Nah, kalau madu itu kan diambil dari sari bunganya ya. Oke, madu Sari sari bunga. bunga Oke, yang diambil oleh lebah gitu kan. oke. Nah, kalau propolis ini lebah itu mengambil getah-getah dari tumbuhan untuk Hmm. menutupi lubang-lubang sarangnya. Kenapa Oh. lubang-lubang sarang lebah itu perlu ditutupin? Hmm, Untuk menghindari kontaminasi dari virus sama mikroba dari luar gitu. Jadi hmm. memang di propolis ini dia kaya akan antibakteri seperti itu. Cuma kan suka ada Oke. yang nanya nih, terus bagusnya pakai mana? Iya, Karena iya, kalau iya, betul. propolis kan cenderung pahit ya. Kalau madu kan manis, betul nggak? Pasti pada tahu kan kalau madu manis, Sorry, kalau sorry. Tadi propolis agak pahit keputus. kayak gitu. Gimana, gimana, Mbak? Halo? Oh, oke. Terus? Tadi agak Ya. putus suaranya. Terus, terus? Nah, cuma bedanya kalau flavonoid, jadi pada madu sama propolis itu sama-sama mengandung ya. Flavonoid ini zat yang Oke. efektif sebagai antiinflamasi sama antimikroba. Nah, Hmm. tapi beberapa Hmm. penelitian itu menginformasikan bahwa kandungan flavonoid itu yang terbaik itu dari produk lebah itu adalah pada propolis gitu. Karena Oke. kandungannya paling banyak, jadi paling efektif untuk menghilangkan nyeri pada sariawan kayak gitu. Sorry, inflamasi tadi mungkin ada bahasa yang lebih ini nggak? Inflamasi itu apa sih? Antiinflamasi itu anti radang. Oh, anti radang. Oke. Iya, Jadi, jadi flavonoid itu sifatnya antibakteri, antiinflamasi atau anti radang seperti itu. jadi Jadi dia secara, mengurangi peradangan yang ada pada sariawan. oh oke. Itu dia itu kerjanya sama-sama ini nggak? Ya merek yang A tadi lah. Propolisnya itu cukup diminum biasa atau diolesin apa gimana yang paling efektif? Itu bisa dua sih, bisa dioleskan langsung di lukanya, bisa dalam bentuk konsentratnya langsung atau dicairkan dulu biar nggak terlalu pekat, Hmm? atau bisa juga diminum dengan cara Oh, mencairkannya oke. dengan air gitu. Misalnya 1 gelas dengan 5 sampai 8 tetes kayak gitu. Berarti gini.
kan secara harga juga biasanya propolis lebih mahal ya dibanding madu ya, betul ya? Iya, betul. Kan dalam jumlah yang Karena kan dia kecil biasanya. ekstrak ya, karena ekstraknya itu ya. Iya, betul. Iya. Oke. Jadi apa tadi flavonoid ya? Flavonoid, iya. Flavonoid itu yang membuat memiliki antiinflamasi tadi, anti radang yang mengobati. Antiinflamasi, anti radang. Oh, oke. Siap. Nah, habis ini kita mungkin masih ada sedikit tanya jawab lagi ya. Kemudian Iya, mungkin boleh saya lihat dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Teman-teman yang mau nanya silahkan. Saya lihat dulu. Ya. Ini dari Mbak Sulistia. Hai Mbak, aku sering sariawan kalau lagi puasa. Gimana ya cara buat mengobatinya supaya luka sariawan itu cepat kering? Oh ya, sebelumnya Mbak Rita, sariawan itu kan ada yang di lidah, ada yang di bibir atau di langit-langit, ada mulut. Itu sebenarnya ada apa sih, maksudnya gini, munculnya sariawan itu ya kayak mungkin nyambung pertanyaan Mbak Sulistia ya. Itu tuh memang apa penyebabnya? Misal ada yang muncul di lidah, ada ini apa karena memang di sana lebih banyak bakterinya, kotorannya atau apa gitu. Nah, jadi kan sariawan itu kan selain karena kita kurang nutrisi sama pola makan yang kurang baik kan juga karena kita terinfeksi jamur atau bakteri ya. Jadi di bagian yang kita terinfeksi jamur itulah yang muncul sariawannya seperti itu. Kalau munculnya di bawah lidah, kita terinfeksi bakteri di bawah lidah nih, ya di bawah lidah itu muncul sariawannya seperti itu. Oh, oke. Nah, ini pertanyaan Mbak Sulistia itu adalah gimana cara ngobatinya supaya luka sariawan itu cepat kering. Nah, kira-kira gimana tuh Mbak? Nah, tadi kan kalau cara kimianya udah ada nih, cuma kan obatnya udah tarik pasaran kan. Cuma kalaupun obat kimia itu tarik pasaran juga sebenarnya Badan POM juga sudah mengasih alternatif sih beberapa pilihan obat kimia lainnya untuk mengganti obat itu. Kayak misalnya kita berkumur dengan larutan yang isinya povidone iodin, atau kita konsumsi, Ya, gimana? Ya, atau kita bisa juga konsumsi obat-obat yang mengandung dequalinium chloride itu untuk antiseptik juga. Terus kalau pilihannya nggak mau kimia, itu yang kumur-kumur ya? Efek samping. Ada yang kumur, ada yang tablet hisap juga kayak gitu. Oh, tablet hisap. Tapi kalau misalnya kayak tadi nih, serem takutnya kayak tadi yang obat yang A itu yang nantinya akan ada efek sampingnya, mungkin dia bisa beralih ke obat herbal seperti madu atau propolis kayak gitu. Lebih aman ya? Jauh lebih aman ya? Ya, betul-betul. Karena efek kimiawinya sangat-sangat kecil lah mungkin ya. Ya, atau bahkan mungkin bisa hilang sama sekali gitu ya. Oke. Jadi caranya dengan tadi obat kumur, kemudian atau yang tablet atau obat hisap gitu ya? Atau yang paling pas mungkin jawaban untuk Mbak Sulistia adalah dengan ya madu atau propolis. Tapi mungkin lebih bagus propolis ya? Karena tadi flavonoidnya lebih banyak. Flavonoid dan alami ya. Terus ini dari Mas Husda nih ya. Kalau kurang tidur nih bulan puasa, tidur siang boleh dibalas 6 jam, boleh nggak? Kira-kira ada pokoknya efek sih tidurnya sih dijaga aja supaya minimal tuh saya 8 jam. Karena kan optimalnya kan 8 jam ya. Kalau kurang nggak bagus, kalau lebih juga nggak bagus kayak gitu. Iya. Mungkin ikut pola Rasul ya kali ya. Yang penting tidurnya nggak habis subuh gitu ya. Atau sebelum suruk nggak boleh ya. Betul. Nah itu juga kebiasaan buruk tuh. Kalau kita habis sahur langsung tidur, nanti yang ada kita masalah gangguan pencernaan. Perut kembung lah. Atau sakit mah lah. Seperti itu. Itu kenapa ya? Karena apa penyebabnya tuh kayak gitu? Maksudnya pasti ada logisnya ya, maksudnya ketika Nabi melarang pasti ada, mungkin sekarang sudah. Itu kenapa ya kira-kira secara efek kesehatan? Karena ketika kita habis makan langsung tidur, itu nanti akan memperberat kerja lambung. Jadi karena kita posisi istirahat nih, lambung bekerja lebih keras ketimbang kita saat beraktivitas seperti itu. Jadi baiknya memang kita habis sahur tuh 30 menit atau 1 jam dulu baru tidur seperti itu. Berarti jadi, mungkin lebih baik gimana? Beraktivitas atau bergerak, berjalan atau apa mungkin? Olahraga ringan boleh. Olahraga ringan ya? Iya. Jadi yang penting kita membantu kerja lambung. Jadi tidak istirahat total. Karena nanti kalau kita istirahat total, malah lambung kerjanya sangat berat. Dan nanti timbul penyakit gangguan pencernaan. Kayak mah, perut kembung, segala macam kayak gitu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Maul Lubis ya. Kira-kira kapan waktu terbaik untuk menyantap makanan berat setelah masuk waktu berbuka? Kan ada orang yang habis azan, Allahu Akbar, langsung nasi gitu ya. Ada yang orang yang mungkin antara aja deh habis taraweh. Ya mungkin karena dia udah kekenyangan duluan habis minum es teh manis, apa-apa gitu ya, gorengan. Ya. Kira-kira yang pas tuh kapan Mbak Dita?
Baiknya sih kalau kita berbuka itu kasih jeda ya. Misalnya kita berbuka kan disarankan sama Rasul kan minum air putih dulu kan ya. Minum air putih, kemudian mungkin tambah dengan 3 butir kurma. Kemudian kita sholat maghrib dulu untuk mengistirahatkan lambung. Baru setelah itu makan. Jadi jangan langsung buka itu jangan langsung minum, takjil langsung makan. Kasihan lambungnya, kaget kan dia. Dia kan udah beristirahat 12 jam, tiba-tiba ditumpuk sama makanan yang ada kita jadi makannya itu terburu-buru kan, makan terburu-buru, lambung kerjanya berat, nanti malamnya tuh pasti tuh perutnya kembung lah, tiba-tiba terus ngerasa kok jadi emahnya kambuh kayak gitu. Jadi yang penting diatur jaraknya, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu cepat, dan jangan langsung banyak kayak gitu. Betul. Jadi yang penting, jadi patokannya lebih ke ini ya, mungkin perutnya sendiri apa gimana tuh? Iya, kayak misalnya porsinya, misalnya kita habis buka kan minum air putih, terus kurma kan ya, terus kalau sholat dulu, terus kalaupun makan berat ya makan berat jangan langsung yang porsi besar gitu kan, sesuai porsi takaran masing-masing kita makan aja. Kadang kan kita bisa makan sepiring nih, terus karena puasa ngerasa pengen balas dendam langsung 2 piring gitu kan, jadinya lambungnya nggak biasa kayak gitu. Kayak gitu mungkin. Jadi mungkin bisa mengenali tanda-tanda dari tubuhnya masing-masing gitu ya. Tapi paling aman mungkin habis sholat gitu kali ya. Iya, paling aman sih habis sholat. Ada jedanya pokoknya ya antara kita berbuka dengan takjil dengan makan berat kayak gitu. Oke. Terus ada pertanyaan nih dari Mbak Rohayati 564 ya akunnya. Mbak, kalau malam badan rasanya panas dan apa solusinya? Terima kasih Mbak gitu. Nah, ini mungkin panas dalam mungkin ya. Kalau panas karena gerah mungkin ya nyalain AC atau kipas angin mungkin ya solusinya. Iya, panasnya karena mati lampu, karena AC mati, atau karena apa nih gitu kan. Nah, kalau misalnya kita panasnya, kalau misalnya karena panas nyeri aja, itu mungkin bisa konsumsi obat pereda nyeri ya. Tapi kalau misalnya di rumah, malam-malam nyari obat pereda nyeri kan susah banget kan. Itu bisa kita kompres ke kepala sendiri dengan air dingin, atau air nggak terlalu dingin juga. Atau kita bisa juga membalurkan bawang merah ke bagian tubuh belakang kita seperti itu. Oh, bawang merah ya. Jadi bawang merah dibalurin. Iya. Itu termasuk mungkin misalkan nih pertanyaan Mbak Rohati, misalkan berhubungannya dengan panas dalam nih. Itu kira-kira gimana? Kalau untuk solusi herbal kalau herbal ini kan enaknya kita bisa stok ya. Maksudnya taruh di rumah bukan kayak obat yang harus kita pas sakit baru kita beli gitu ya. Nah, kira-kira apa nih kalau orang-orang yang sering panas dalam, herbal apa yang harus dia stok lah di rumah gitu? Itu kita bisa minum susu kunyit, susu jahe, susu kunyit, kan rasanya di dapur ada nih, kunyit sama jahe gitu kan. Cuma kan mungkin rasanya kan kurang nice ya kalau buat orang-orang kan. Mungkin biar rasanya agak lebih enak dikombinasikan sama susu gitu kan. Terus dikonsumsi selagi hangat tuh juga bisa membantu meredakan panas dalam seperti itu. Jadi kita pakai bumbu-bumbu yang mungkin ada di dapur kita kayak gitu. Kita nggak sempet kan beli online atau apa karena posisi udah malam misalnya. Jadi kunyit atau jahe gitu ya, terus biar rasanya nggak enak gitu atau aneh gitu ya udah yang kuat sih, monggo silakan gitu ya, yang kuat jahe gitu, itu diparut gitu? Diiris-iris aja boleh, langsung direbus sama air panas, nanti dikombinasi dengan susu kayak gitu. Oh oke. Tapi boleh pakai gula atau apa boleh? Mendingan pakai madu daripada pakai gula ya. Pakai madu ya. Oke. Iya betul. Iya benar. Oke, lanjut pertanyaan Mbak berikutnya dari Mbak Desi Karunia 165. Nanya dong gitu kan, saya punya kira-kira produk herbal apa yang cocok buat saya konsumsi? Karena agak bingung juga nih milihnya, saking banyaknya produk herbal saat ini. Ini bagus benar-benar. Apa nih buat herbal yang paling cocok buat dan mungkin cara konsumsinya di bulan puasa kali ya? Silakan Mbak Dita. Jadi kalau obat ini biasanya bagusnya dikonsumsinya sebelum kita makan ya. Misalnya sebelum kita tidur, atau kalaupun mau saat sahur, sebelum kita mulai makan sahur, seperti itu. Jadi kalau obat dikonsumsinya malah setelah makan, malah jadi mubazir, seperti itu. Oh, sebelum makan. Pertanyaannya, yang herbal apa Mbak kira yang cocok? Iya, herbal apa sih yang cocok? Itu biasanya yang kombinasi, yang isinya itu kombinasi, dia ada isinya itu ekstrak lidah buaya. Ekstrak lidah buaya itu dia untuk menetralkan asam lambung ya, jadi asam lambung itu nggak berlebihan. Kemudian dia juga ada yang isinya campuran dengan jinten hitam atau Nigella sativa, itu untuk meredakan kembungnya sama sebagai antibakteri gitu. Dan juga campuran dari ekstrak pegagan untuk meredakan aktivitas lambung seperti itu. Jadi banyaklah obat herbal juga yang fungsinya untuk meredakan sakit mah seperti itu. Oh, oke. Baik, ya mungkin nanti di website Aroyal atau di ini juga teman-teman bisa cek kali ya. Ada beberapa referensi, nanti juga ada artikel lain.
Kemudian nih, Mas Silalahi, susah tidur, insomnia, gimana cara ngatasinnya nih? Nah, herbal mungkin Ini hubungannya susah dengan tidur kenapa herbal. dulu nih? Oh iya, benar, susah tidurnya kenapa nih? Kalau Lagi misalnya susah tidurnya karena besok ada debt collector datang, jadi nggak bisa ke obat herbal, tuh mesti dibayar hutangnya kan, daripada nggak bisa duitnya dari beli herbal, obat-obatan juga bayar utang gitu. gitu ya. Mm-mm. Nah Oke, mungkin oke. nanti kalau sekilas sih kita punya saffron ya buat herbal ya. Oke. Karena kan kalau kita kurang tidur nih biasanya tuh obat-obat yang buat insomnia atau depresi tuh perlu resep dokter, betul nggak? Oke. Terus kita dengan kondisi kayak gini kan kayaknya males ya ke rumah sakit ke dokter kan, karena kan pasti protokolnya khusus kan mesti pakai masker segala macem gitu kan. Hmm. Gitu. Kalau yang untuk amannya sih sementara kita bisa gunakan saffron. Saffron juga itu bisa untuk mengurangi gejala insomnia, terus mengurangi efek depresi seperti itu. Ini kayak saffron perlu kita bahas ya nanti mungkin ya untuk pertemuan berikutnya. Iya, Karena gini, kayaknya. berarti saffron ini ada efek ini juga ya, ada efek relaksasi ya kalau bisa untuk nambah. Iya, betul. Oh, oke. Kemarin saya sempat Dan lihat. sejauh ini sih, Hah, kenapa? dan sejauh ini sih belum ditemuin efek samping ya pada saffron. Karena kalau kebanyakan obat-obat insomnia, obat-obat depresi itu banyak efek sampingnya ke lambung biasanya. Nah, tapi kalau Oke. untuk saffron ini belum ditemukan adanya efek samping ke lambung saat kita mengkonsumsinya seperti itu. Berarti minumnya malam kali ya gitu ya. Sebelum Iya, tidur atau gitu ya. sore-sore lah, Sore habis lah buka ya. puasa kayak gitu. Oke, oke. Mhm. Terus Mbak Lili JRB. Kalau BAB nggak lancar pas bulan puasa normal nggak Mbak? Biasanya di luar Ramadan BAB sekali setiap hari atau 2 hari sekali. Tapi pas puasa seringnya malah 3 hari atau lebih. Ya, gimana cara ngatasinya? Itu mungkin kita kurang asupannya juga ya, karena kan kita semakin Oke. kita kurang yang dimakan ya kurang yang dikeluarin, betul nggak? Dan Oh, mungkin juga oke. karena kurang asupan makanan seperti sayur dan serat-serat lainnya. Kayak tadi kan kita kalau puasa umumnya kebanyakan makan karbo-karbo kan, Oke, oke, takjil oke. isinya karbo kayak gitu. Nah, kalau herbal Jadi yang berhubungan sebenarnya dengan nggak. ini apa, Mbak? Ada nggak herbal yang berhubungan dengan pencernaan atau BAB? Serat-serat apa gitu mungkin? Ada nggak ya herbal? Itu sih ada, jadi ada suplemen yang isinya emang dia kumpulan dari ekstrak-ekstrak sayuran. Jadi kan mungkin ada orang yang nggak suka makan sayur secara langsung kan, Mm-hmm. mungkin karena sayur pahit lah segala macam. Jadi kita ada herbal yang isinya itu kumpulan dari berbagai jenis sayuran, buah-buahan. Jadi udah kebentuk dalam satu kapsul gitu. Udah kapsul itu isinya dari ekstrak-ekstrak 18 sayuran atau 18 buah-buahan seperti itu Oh, solusinya. oke. Siap, siap, siap. Ini mungkin kita batasi 3 pertanyaan lagi ya, karena waktunya mungkin sudah sedikit lewat. Ini Mas Ferry nanya Oh beda iya, asli waduh. sama madu palsu apa nih? Wah, ini kalau ini saya bisa jawab nih. Beda madu kalau madu asli itu dibawa ke rumah, istrinya marah-marah. Gimana Mbak? Nah, betul. Mbak Dita ngaco. Mbak Dita silakan dijawab. Ya sebenarnya agak panjang ya kalau ngebahas madu untuk bedanya. Jadi mungkin sesi tersendiri kali Atau Mas kita ya. bikin sesi sendiri. Karena Berarti enak. ada saffron, ada madu nih harus kita bahas nih. Ini menarik Ya karena karena itu. kalau madu tuh nanti kan madu kan temennya ada madu, ada propolis, ada bipolen, ada royal jelly itu udah ada 4 tuh tipenya. Nanti ada bedanya Oh. masing-masing, ada cara bedain yang asli dan yang palsu. Ntar kalau kita bahas Wah, sekarang bisa boleh, boleh, boleh. kebur Jumat nih kayaknya Iya, iya, nih. iya, harus kita bahas nih. Ini madu Iya banyak, betul. karena ada pertanyaan lagi dari Mbak Ferayanti, madu yang bagus Hmm. tuh ciri-cirinya gimana? Ya nanti kita bahas ya Mbak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, yang kedua deh, yang kita batasin ya. Mbak, berapa lama jeda minum obat kimia sama obat herbal Mbak? Obat kimianya tapi dia nggak Ada sebutin apa aturannya ya. nggak? Enggak. Nah, sebetulnya obat kimia sama obat herbal itu saya perlu tahu nih jenisnya apa gitu kan. Karena memang ada beberapa obat kimia itu yang kerjanya nanti akan berkurang atau malah makin meningkat saat dikonsumsi berbarengan dengan obat kimia lainnya atau obat herbal lainnya gitu. Tapi ada juga yang nggak ngaruh, misalnya dia mau dikonsumsi berbarengan tuh nggak ngaruh kan. Tapi saya Iya, iya. perlu tahu nih, makanya tadi kurang spesifik pertanyaannya Iya, mungkin iya, ya. iya, iya, Obat iya. Apa kimianya apa, obat antibiotik herbalnya atau apa apa. gitu ya? Karena nggak semua sifatnya sama. Ada yang ketika misalnya ini antibiotik dengan kunyit malah makin aktif jadinya nggak boleh berbarengan. Jadi pertanyaan Oh, mungkin nanti dibikin lebih spesifik kali ya. oke, Obat oke, oke, kimianya apa oke. yang mau dikonsumsi, Oke, oke. obat herbalnya apa yang mau dikonsumsi kayak gitu. Oke, Jadi saya oke. nggak bisa jawab secara general karena beda obat beda karakter gitu kan. Iya, 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 iya. Iya. eh dari Mbak April sama Mbak Pipit deh di dua ini terakhir lah ya. Karena masih banyak ternyata Iya pertanyaan boleh. yang kayak kita mungkin sesinya harus dibikin jadi 2 jam kali. Oke, Waduh, dari Mbak April tips buat anak minum air putih kalau sahur diganti apa ya? Gitu. Pas sahur nih anak anak susah susah minum minum air air putih. putih. Ya, kalau sahur diganti apa ya gitu.
Ganti air apa ya? Diganti susu boleh, cuma tetap yang terbaik sih air putih ya. Karena kan kita juga perlu asupan air putih sangat banyak, minimal kan 8 gelas sehari. Kalau bisa sih itu tetap jangan digantiin. Tapi kalau emang nggak bisa, mungkin dikombinasiin sama yang anak suka. Misalnya dia sukanya susu ya, air dengan susu. Tapi mungkin dibikin lebih encer susunya biar tetap dapat asupan vitamin asupan air mineralnya yang banyak seperti itu. Oh, oke. Ini yang dari Mbak Pipit deh, Pipit Purwono. Ya, Bu Dita mau tanya vitamin C tablet dengan vitamin alami dari buah, manfaatnya sama nggak ke badan kita? Nah, bagus nih. Ini saya juga saya tadi pengen nanya ini nih, karena memang kan yang sekarang nih, kalau ngomong-ngomong kalau kita ke apotek tuh harga vitamin C yang gitu-gitu kan mahal banget ya sekarang ya. Iya, betul. Iya, apalagi yang apa sih yang dicelupin ke gelas, ke air. Susah kalau nggak nyebut merek ini ya. Itu harga yang biasa cuma 30 jadi berapa gitu. Iya, sebenarnya kebutuhan vitamin C kita tuh sehari nggak banyak loh, cuma 60 miligram. Mungkin dengan kita makan satu buah jeruk tuh udah cukup gitu kan. Cuma mungkin pertanyaannya kenapa kalau obat-obatan itu ada yang sampai vitamin C 1000 miligram, vitamin C 500 miligram gitu kan. Iya. Kita paling sehari cuma butuh 60 miligram. Pertanyaannya kenapa yang lain sebanyak itu kan, mencantumkan labelnya kan 1000 miligram, 500 miligram. Karena memang kita akan membutuhkan vitamin C dalam jumlah banyak saat kita lagi sakit gitu. Tapi kalau untuk hari-harian sih kita konsumsi sayur-sayuran juga udah cukup. Satu buah jeruk juga sudah cukup seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu berlebihan juga gitu. Iya. Jadi kalau 1000 itu mungkin ada faktor yang lain lah ya. Faktor sisi bisnis karena kalau atau kita apa gitu saat sakit, nggak juga sih, mungkin karena kalau kita sakit itu memang kita perlunya banyak gitu. Berarti lebih karena itunya ya. Tapi kalau kita lagi kondisi normal aja, kita nggak perlu sebanyak itu. 60 tadi ya, 60 miligram ya. 60 miligram. Berarti kita nggak perlu juga kali ya. 1000 miligram, 500. Berarti kita nggak perlu juga konsumsi setiap, misalkan ya vitamin C yang tablet-tablet itu setiap hari, misalnya anak-anak diskokin gitu, ayo minum biar daya tahan tubuh tinggi, gitu. Nggak perlu juga ya. Ya selama kita bisa menjaga pola makan kita dengan baik, kemudian pola hidup seperti tidur yang cukup, sebenarnya tidak terlalu perlu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa, kita lagi banyak aktivitas nih, gitu kan, kita makannya lagi nggak bisa kekontrol nih, itu silahkan dikonsumsi suplemen vitamin C-nya gitu. Jadi tergantung pola makan dan pola hidup kita, balik lagi kayak gitu. Iya. Wah, ini banyak yang perlu tahu nih tentang ini ya. Tapi kayak perlu kita bahas. Nih saya udah catat beberapa, makanya tadi agak-agak nggak konsen sedikit nih. Jadi saya catat beberapa tema-tema yang harus kita bikin berikutnya nih. Tentang saffron, madu, vitamin C. Banyak nih. Karena ini dari Mbak Uci Kelinci. Wah, ini namanya lucu nih. Wah, baru tahu kalau vitamin C nggak perlu banyak-banyak. Saya juga baru tahu nih. Ya, terus ada yang pengen membahas tentang keputihan dan lain-lainnya gitu ya. Wah, ini sharingnya isinya daging banget nih. Wah, makasih ilmunya Mbak Dita. Bukan lemak ya? Bukan lemak. Sama-sama. Oke. Wah, ada beberapa yang baru gabung juga. Oke, mungkin teman yang sudah hadir nanti kita akan tolong follow di akun kita di akun Aroyal di Instagram ini. Kemudian mungkin juga nanti yang sudah yang ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanya di komen atau apa di Instagram kita, atau boleh DM juga, karena itu pertanyaan teman-teman akan jadi materi-materi berikutnya ya. Karena saya yakin juga akan ada banyak orang yang bertanya hal yang sama. Ya kayak tadi vitamin C itu terus terang pertanyaan saya juga tuh gitu ya. Tapi alhamdulillah nih mudah-mudahan teman-teman tolong follow dan kemudian lihat jadwal-jadwal berikutnya ya. Jadwal berikutnya kita akan posting di sini, akan ada beberapa pembicara tamu lainnya yang akan membahas tentang segala hal topik berhubungan dengan kesehatan, terutama yang alami, gitu ya. Oke, nanti kita akan umumkan untuk pemenang vouchernya, tapi nanti kita akan tunggu, akan kita posting di Instagram. Stay tune di Instagram kita ya. Stay tune kayak radio ya. Oke, dari saya mungkin kira-kira cukup sekian. Mbak Dita mungkin ada mau disampaikan terakhir untuk penutupan? Iya, mungkin saat ini kita di rumah aja, jaga kesehatan, dan jadi konsumen yang bijak dalam menentukan obat mana yang akan dipilih, mau obat kimia atau obat herbal, yang penting tahu cara penggunaannya, seperti itu. Oke, sip, terima kasih. Jadi obat herbal atau obat kimia, tapi untuk herbal, teman-teman tentu sudah tahu pilihannya, cek di Instagram kita, di Aroyal, cek segala informasi, jadi kita nggak cuma menyajikan produknya, tapi juga kita menyajikan channel-channel edukasi atau pembelajaran supaya teman-teman menjadi lebih kaya lagi informasinya tentang kesehatan, terutama yang herbal.
Oke, mungkin gitu dulu untuk kesempatan hari ini. Kita sudah lewat waktunya. Sekian, terima kasih pada teman-teman yang sudah banyak berpartisipasi, sudah nanya, sudah komen, dan sebagainya. Sekian dari saya dan Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.